Saya senang Kiai Muhaimin menyebut mengenai pluralisme ini. Indonesia ini kan salah satu jenis keterpelesetan, kehancuran, keterpurukannya kan epistemologi dan denotasi. Ya, jadi kata itu menjadi tidak terdisiplinkan oleh maknanya. Jadi kabeh kepeleset-peleset, bias-bias. Jadi misalnya kalau boleh jangan bilang pluralisme, kemudian orangnya disebut pluralis, karena kalau isme itu kan satu keputusan pandangan hidup. Jadi dia sebuah ideologi. Ya pluralisme itu ideologinya Tuhan, bukan ideologi kita. Yang menciptakan pluralitas itu Allah, kan gitu. Allah menciptakan qabail wa syu'uban wa qabail, azwajan dan seterusnya. Allah menciptakan pluralitas. Jadi kita ini bukan orang yang tidak beragam kemudian kita himpun supaya beragam, tidak. Memang apa adanya alam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang beragam. Gus Dur tidak ada duanya, Alisa tidak ada duanya, Yai Muhaimin tidak ada duanya, siapapun tidak ada duanya. Bahkan kacang ini tidak ada duanya, karena kacang yang ini bukan kacang yang ini bukan kacang yang ini. Tidak ada yang ada duanya dalam kehidupan. Rambutmu yang sebelah situ bukan yang sebelah situ, masih podo-podo rambut. Jangankan Gus Dur, setiap apapun tidak ada duanya, kan begitu. Nah oleh karena itu kita hormati Allah yang menciptakan pluralitas. Nah kita ini menjaga, jadi sebagaimana hukum alam, semua teknologi harus taat kepada hukum alam misalnya ya. Jadi itu kita jaga yang diciptakan Tuhan itu. Sebagaimana tadi sahabat kita dari Sunda Wiwitan yang mengatakan bahwa sebelum ada agama import atau yang sekarang oleh orang modern disebut agama samawi, sesungguhnya sudah ada kearifan lokal dan pencarian-pencarian, ijtihad. Jadi orang Sunda, orang Jawa itu sebenarnya sudah menemukan para malaikat, sudah menemukan dewa, sudah menemukan yang tinggi-tinggi, nilai-nilai yang paling mulia. Cuman dia butuh satu level lagi yang tidak mungkin dia ketahui. Ngerti maksud saya, Mas? Bahwa kita tidak usah ada agama, kita kenal Tuhan. Tetapi untuk menentukan Tuhan itu bagaimana, itu harus Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita, betul enggak? Nah jadi kita kenal Allah, kita kenal Tuhan, apapun namanya, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, segala macam kita kenal. Tetapi ada level yang Anda tidak bisa mencapai dan meneliti dan mengetahuinya. Di situ yang disebut agama. Maka Allah memberikan informasi melalui messenger tadi, melalui orang yang disebut nabi, yaitu pembawa naba. Nabi itu yang membawa pesan, yang membawa informasi. Kalau rasul yang menerapkan pesan itu. Jadi kalau ibarat tentara, nabi itu jenderalnya, rasul itu pangapnya, kan begitu. Nah, untuk tahu Tuhan Rahman Rahim utamanya itu kita tidak bisa lewat Sunda, lewat Jawa, hanya bisa lewat informasi Allah sendiri, bahwa Allah itu ikonnya Rahman Rahim. Saya tanya sama Anda dikit ini, dikit sebelum lagu ya. Allah bukan menciptakan laki-laki dan perempuan, itu cuma bentukan. Yang diciptakan Allah adalah keperempuanan dan kelelakian, femininitas dan maskulinitas, betul enggak? Sekarang saya tanya, kalau engkau melihat tanah air Indonesia itu feminin apa maskulin? Feminin. Maka kita sebut tanah air Ibu Pertiwi, tidak Bapak atau atau Pak D. Maka the capital of Indonesia, ibu kotanya kita sebut ibu kota, bukan bapak kota. Jadi sangat feminin. Allah sendiri tampil ke Anda, terutama maskulin apa feminin? Feminin. Allah tampil kepadamu dengan kekerasan dan kehebatannya atau dengan kelembutan dan cintanya, mana yang utama? Kelembutan dan cintanya. Maka Allah dalam tanda petik, ojo terus nanti, wah Cak Nun menganggap Allah itu perempuan, mesti ngono kok nesu, aduh sesat, kesesatan ke-39. Yes. Dirungokke sik to, dirasakke sik. Beda dong sifat sama benda. Gula sama manis itu beda.
Laut sama gelombang itu beda. Nggak bisa kita ke pasar Parangtritis ambil gelombangnya, bisa? Nggak bisa toh? Nah tak terus nonggo seneng kan, kakak cukup ikhlas. Iki sawis kene ku iki nek saya tuh ngomong satu kalimat sudah muncul 10 kalimat yang lain. Ini kalau ndak hati-hati wah dah kesesatan bertumpuk-tumpuk ndak karu-karuan. Karena saya bapak-bapak yang beragama kebetulan bukan Islam, saya termasuk orang yang sesat. Oleh karena itu setiap hari saya sholat. Dan di dalam sholat itu Tuhan memberi tuntunan, saya selalu minta kepada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Orang yang minta jalan lurus adalah orang yang belum lurus, orang yang masih sesat, kan gitu. Jadi kalau Anda dibilang sesat itu, lu kok ngerti kowe, gitu ya, pinter tenan kowe, kan gitu ya. Utawa ngene nek kowe pas nesu, lah kok lagi ngerti kowe? Harus ket biyen aku menunggu ya. Oke. Jadi Bapak-bapak sekalian, kembali ke pluralitas. Pluralitas itu ciptaan Tuhan. Kalau bisa memang kita cari bahasa lain ya Pak ya. Kita cari bahasa lain lah. Ya pokoknya jangan ngomong keragamannya, kita pasti ragam kok. Gitu loh. Kita jangan ndak usah anti apa misalnya anti. Nggak usah ngomong anti-anti, sebab kalau misalnya apa anti apa? Contohnya anti apa yang ada di dunia ini? Anti korupsi. Untuk anti korupsi Anda butuh korupsi dulu, betul nggak? Baru anti korupsi. Mbok kalau bisa nggak usah anti, pro saja sejak awal, gitu loh. Nggak usah minat dulu mati ilah nur, kalau bisa langsung nur saja, gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlunya sinau kegembiraan agar hidup tidak banyak masalah. Dalam keadaan sendiri kita harus tetap menemukan kegembiraan. Ia juga menyampaikan perihal kebahagiaan dalam berkeluarga. Menurutnya jangan mencari kebahagiaan dari sebuah pernikahan. Menikahlah untuk berbagai kebahagiaan. Tentang kegembiraan. Tanggungan cicilannya banyak, tapi yang ingin beliau bagi pada jemaah lain adalah bagi yang sudah atau belum berkeluarga supaya jangan takut menjalani hidup. Yang penting selagi kita masih dianugerahi, masih bisa bernapas, kuat usaha dan bekerja, insya Allah kita akan dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh bersedih karena yang sudah terjadi, yang kita alami saat ini, dan yang akan datang sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Kita boleh putus asa dengan keadaan dunia, yang tidak boleh adalah putus asa terhadap pertolongan Allah dan syafaat Kanjeng Nabi. Jika berdoa itu jangan meminta senang saja. Salah satu cara berdoa meminta supaya dianugerahi keturunan, karena kita ketika meninggal yang bisa kita peroleh adalah doa dari orang terdekat yang ingat kita, termasuk anak kita. Kemudian cara kita supaya bahagia adalah ya jangan bersedih. Poin pentingnya kita bertemu sebulan sekali ma'ayahan supaya kita sikapi dengan kegembiraan yang maksimal. Kita tidak boleh terbawa suasana yang membuat kita pusing kepala, karena yang mempunyai otoritas untuk merespon suasana sekitar kan kita. Ada apapun di luar sana harus kita tentukan sikap, apakah dengan senyum, ikutan bingung, atau kita sikapi dengan optimisme. Dengan keyakinan suatu saat akan ada jalan keluar dari masalah tersebut. Perihal kegembiraan sederhananya ketidakhadiran kesedihan. Ketika kita memperhatikan, mendengarkan, dan fokus belajar pada sesuatu harus meninggalkan semua kesedihan dan kegembiraan.
Untuk membahas sedih harus kita lepas sedihnya terlebih dahulu. Pertama yang harus kita sadari bahwa sedih atau gembira itu bukanlah keadaan permanen. Misalnya jika kita sedang berdiskusi merasakan kegembiraan karena tidak hadir sedihnya. Ketidakhadiran sedih dalam berdiskusi karena kita tidak sempat memikirkan sedih. Sehingga sedih tidak hadir. Ketika kita berdiskusi memikirkan bahwa utang dan cicilan banyak hanya masuk dalam kesadaran, tidak masuk ke dalam mana. Berbeda ketika kita sedang sendiri, kesedihan itu baru kita rasakan. Cara menghadapi masalah dengan tidak menghilangkan kegembiraan. Hidup tanpa masalah itu berarti tidak hidup. Sebab masalah ada yang datang dari luar diri kita dan ada yang kita ciptakan sendiri. Berbicara tentang menghadapi masalah. Kalau masalahnya sudah bisa kita hadapi, maka kegembiraan akan datang dengan sendirinya. Kita harus menemukan kegembiraan dalam menjalani hidup, karena default kita gembira. Berkaca dari anak kecil yang lebih banyak gembiranya daripada sedihnya. Anak kecil lebih banyak senang pada posisi belum terlalu banyak ilmu dan apa-apa yang bisa membuatnya sedih. Berikutnya, ketika kita menghadapi masalah, bagaimana cara menghadapinya dengan tidak menghilangkan kegembiraan kita? Bukan memecahkan masalah yang pertama kita lakukan, tetapi bagaimana membuat masalah itu bisa kita kontrol. Karena kita masalah di kepala tidak bisa kita kontrol, maka masalah itu yang akan mengontrol kita. Untuk bisa mendapat kegembiraan, kita harus bisa mengontrol masalah tersebut. Ada beberapa rumus universal ketika kita menghadapi masalah. Pertanyaannya, apakah masalah itu benar-benar masalah bagi kita? Misalnya ketika kemarin kita memikirkan bahwa Bapak sedang marah ke kita karena kemarin kita buang angin di sebelahnya. Hati kita menjadi gundah gulana. Sebelum kita pikirkan hal itu menjadi masalah, pastikan dulu hal itu benar-benar menjadi masalah apa tidak. Apakah hal itu datang dari kepala kita atau benar-benar masalah? Sebelum kita menghabiskan energi untuk sedih dan menderita, sebaiknya kita verifikasi terlebih dahulu bahwa itu benar-benar masalah bagi kita atau tidak. Misalnya, yang perlu kita lakukan dengan langsung bertanya ke Bapak, apakah kemarin beliau marah atau tidak karena kita buang angin di sebelahnya. Bisa jadi kita sudah memverifikasi yang kita anggap masalah itu tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Sebab mungkin Bapak memaklumi dan memberi nasihat supaya kita tidak mengulangi perbuatan buang angin ke Bapak lagi. Mendeklarasikan masalah sebagai tanggung jawab. Perihal merumuskan masalah pada cara berpikir lain, misalnya ketika kita mempunyai cicilan, kita merasa bahwa itu masalah real, karena kalau tidak kita bayar akan ditagih. Kalau kita sudah melalui hal itu, berarti kita sudah bisa mendefinisikan masalah. Sebab masalah kita adalah menjalani hidup tidak enak karena ditagih orang agar melunasi cicilan. Tanggung jawab kita pada masalah itu adalah membayar cicilan. Setelah kita bisa mendefinisikan masalah, pertanyaannya, bisakah kita memecahkan masalah? Karena ada dua kemungkinan memecahkan masalah itu, kita bisa atau tidak. Jika bisa memecahkan masalah, pertanyaan berikutnya, kita mau atau tidak memecahkan masalah. Karena bisa belum tentu mau. Ada cara untuk bisa memecahkan masalah, tidak semua cara bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Ketika cari cara yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Kalau jawaban kita pada mau dan bisa, maka tugas kita segera menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga akhirnya tidak menjadi masalah lagi karena kita mau dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita tidak bisa dan tidak mau menyelesaikan masalah, ambil masalah itu sebagai tanggung jawab. Karena kita sudah mendeklarasikan masalah sebagai tanggung jawab, sudah tidak menjadi masalah lagi.
Sebab masalah baru menjadi masalah ketika kita mendapat kesusahan tetapi tidak mau menerimanya. Kesadaran tanggung jawab ketika memecahkan masalah memang berat, tetapi hal itu yang bisa membuat kita tidak kehilangan kegembiraan. Kesadaran tanggung jawab memecahkan masalah tidak lagi menjadi beban yang mengurangi kegembiraan kita. Justru menjadi beban yang baik untuk menambah makna dalam hidup kita. Sebab kegembiraan tidak datang dari kemenangan, karena kegembiraan dari kemenangan hanya sebentar kita rasakan. Sedangkan kegembiraan memecahkan masalah itu rasanya jauh lebih panjang. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.